Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Wijaya Kusuma dengan NPM 7024210025. Saya juga berasal dari anggota kelompok 7. Jadi di sini saya ingin membahas tentang efektivitas media digital dalam membangun citra dan partisipasi politik. Jadi media digital telah mengubah landscape komunikasi politik, membawa dampak signifikan pada pembentukan citra dan partisipasi politik. Di satu sisi, media digital menyediakan platform yang luas untuk akses informasi, interaksi, dan mobilisasi politik, memungkinkan politisi untuk terhubung langsung dengan pemilih dan masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi. Di sisi lain, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, polarisasi, dan filter bubble menjadi tantangan yang perlu diatasi agar demokrasi dapat diperkuat. Seperti itu. Dan di sini ada dampak positif media digital dalam membangun citra dan partisipasinya seperti itu. Mohon maaf. Jadi itu meningkatkan partisipasi politik, membangun citra politik, penyebaran informasi yang cepat dan luas, penguatan demokrasi. Tantangan penggunaan media digital dalam politik yaitu ada penyebaran hoaks dan disinformasi. Media digital rentan terhadap penyebaran berita palsu yang dapat merusak reputasi kandidat dan mempengaruhi persepsi pemilih. Dan yang kedua ada polarisasi politik. Polarisasi politik yaitu media sosial dapat memperkuat polarisasi politik dengan membatasi akses informasi ke berbagai perspektif. Seperti itu. Dan yang ketiga ada filter bubble. Algoritma media sosial dapat menciptakan filter bubble di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, membatasi dialog politik. Seperti itu. Yang kelima kurangnya literasi digital. Kurangnya literasi digital pada masyarakat dapat membuat mereka rentan terhadap manipulasi penyebaran informasi yang salah. Contohnya seperti ini, kayak misalkan ada nih di TikTok gitu, di media sosial TikTok. Kan kadang banyak tuh ibu-ibu yang kayak gampang banget percaya tentang berita yang lewat di FYP mereka gitu, kayak ini gini kan, padahal tuh sebenarnya nggak benar gitu, beritanya nggak benar, nggak real. Nah itu seperti itu. Dan karena itu juga bisa jadi kurang literasi, kurangnya kayak info-info di berita seperti itu sih. Dan yang keenam ada etika kampanye politik. Kampanye politik di media digital seringkali tidak etis, menggunakan kampanye hitam dan serangan pribadi yang merusak reputasi kandidat. Contohnya seperti kayak kita mencalonkan nih, dan itu pasti ada aja dari yang paslon yang lainnya tuh kayak mereka menyerang kita secara pribadi gitu, bukan yang kayak visi misi kita atau segala macamnya itu. Jadi mereka mungkin karena ambisi untuk menang, jadi mereka melakukan secara pribadi, padahal sebenarnya itu nggak masuk di etika, yang nggak etis lah sebenarnya. Dan kesimpulannya, media digital memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi dan partisipasi politik. Namun, pentingnya untuk menyadari dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan media digital seperti penyebaran hoaks dan polarisasi. Peningkatan literasi digital dan regulasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa media digital digunakan secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan publik. Ya mungkin sekian dari saya, Bintang Wijaya Kusuma. Terima kasih. Assalamualaikum.